pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan tentunya pagi ini kita rasakan sukacita di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi ini. Di pagi yang baru dan di pagi yang segar ini Tuhan, kami sungguh juga merasakan kesegaran kasih Bapa, kesegaran, kesejukan kasih-Mu yang mengalir di hati kami semuanya. Banyak kelelahan kami alami dalam hari-hari ini. Banyak hal yang kami pikirkan hari-hari ini. Tetapi kasih-Mu selalu menyegarkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Dan dalam hadirat Tuhan kami alami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau terima firman-Mu, karena firman-Mu selalu memberikan tuntunan untuk langkah hidup kami ke depan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berikan gairah kami, berikan semangat yang baru untuk kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semuanya, tentunya kita semua baik-baik dan Bapak Ibu semua sehat-sehat karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Hari-hari ini 1, 2 hari, 3 hari ini saya banyak terkejut mendengar tiba-tiba ada yang meninggal. Ya, ada satu teman saya punya anak umur 21 tahun. Laki-laki masih muda, 21 tahun, gak sakit apa-apa. Dia habis olahraga di rumah dan mandi. Habis mandi dia pergi ke kamar papanya, dan karena dia anak kesayangan papanya, ngomong-ngomong sama papanya, lalu dia keluar mau ambil minum karena dia haus. Keluar dari kamar papanya, berapa langkah kemudian ada kulkas, dia ambil air di kulkas. Tiba-tiba tidak ketahuan di depan kulkas, di bawah kulkas itu ada air. Dia terpeleset di sana, nggak tahu kenapa, kebentur kepalanya, mungkin kebentur. Dan akhirnya dia jatuh, langsung mati di sana. Mengejutkan. Kemarin sore ada seorang jemaat saya yang tiba-tiba, tante-tante, tiba-tiba WA saya mengabarkan bahwa anaknya, dia punya 3 anak wanita. Yang pertama ada di Surabaya, yang kedua juga, dan yang ketiga ada di Jakarta. Tante ini seorang janda. Dia punya rumah, dibeliin anak-anaknya, tapi karena dia sudah umur 80 tahun, anak yang kedua ini berkata, "Mama sama saya aja, sudah jangan tinggal sendiri." Baru 1 tahun kurang lebih dia tinggal bersama anaknya yang kedua, karena anaknya kedua ini anak yang sangat mencintai mamanya, segala macam, sangat peduli dengan mamanya. Tiba-tiba kemarin sore dia mengabarkan pada saya bahwa anaknya ini masih muda, saudara. Masih usia 30 tahun lebih, meninggal dengan begitu cepat. Saya tanya, "Kenapa tante?" Dia bilang, "Anak saya paginya tuh lambungnya enggak enak." Dia bilang gitu. Lambungnya sakit, lalu pergi ke dokter, sore mati di rumah sakit. Saudara, saya terkejut sekali dan saya tanya, "Kenapa? Sakit apa kok begitu mudahnya meninggal?" Ya dia sebagai orang yang sudah tua umur 80 tahun gak tahu apa-apa, cuman dia bilang lambungnya saja Pak James, cuman sakit lambung. Saya gak tahu lambung itu kenapa kok tiba-tiba membuat kematian secara mendadak. Bapak Ibu Saudara, memang di dunia ini selalu terjadi kekejutan yang tiba-tiba seperti ini. Ya, kejutan-kejutan itu kalau yang positif oke, ya kita mau surprise itu ya. Tapi kalau kejutan-kejutan yang seperti ini yang kita tidak inginkan terjadi. Ya, sebab itu
Bapak, Ibu, Saudara, ayo tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak ada yang tahu kita di dunia ini sampai kapan. Ya, hari ini kita membaca di kitab Yudas, surat Yudas. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 1 dari surat Yudas dikatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, kita akan perhatikan di ayat-ayat yang terakhir dari kitab Yudas pasal 1 ini. Mulai ayat yang ke-17. Di situ ada satu perikop yang berkata nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ayat 17 berkata begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Yudas mengingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa teman-temannya, saudara-saudaranya yang di dalam Tuhan, dia ingatkan jangan lupa apa yang diajarkan kepada kamu melalui rasul-rasul. Ya, 18 berkata, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan ayat 18 dan 19 ini, kita mungkin ada satu timbul pertanyaan dalam hati, yang dimaksud pengecek-pengecek di akhir zaman ini, menjelang akhir zaman, kalau kita bilang saat ini sudah akhir zaman, akhir dari akhir zaman, bukan menjelang akhir zaman lagi. Jadi semakin banyak pengecek-pengecek. Kalau kita mungkin bertanya, siapa yang dimaksud pengecek-pengecek ini ya? Gitu kan? Tapi kalau kita lihat ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, kalau yang dikatakan hidup tanpa Roh Kudus, sebetulnya kalau ini orang duniawi yang di luar Kristus, dia tidak menulis yang hidup tanpa Roh Kudus, ya sudah pasti. Dia masih hidup di luar Kristus kok, masih hidup di luar Tuhan, pasti nggak ada Roh Kudus. Pasti nggak hidup di dalam Roh Kudus. Kalau ayat 19 ini berkata yang hidup tanpa Roh Kudus, ini jelas ini adalah orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen yang sudah katanya hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Kristus, tetapi kan memang banyak macam ya orang yang hidup di dalam Tuhan itu sebetulnya ya sebetulnya harus hidup dalam Roh Kudus juga ya, hidup dikuasai oleh Roh Kudus harusnya ya. Tapi kita akan melihat sekarang kenyataan yang terjadi. Banyak orang Kristen, orang yang katanya pengikut Tuhan, pengikut Yesus, pengikut Kristus, tapi dia tidak hidup menurut Roh Kudus, tetapi hidup menurut kedagingannya dia. Jadi yang dimaksud 18 dan 19 ini bukan orang duniawi di luar Kristus, bukan. Tapi ini orang Kristen, orang yang di dalam Tuhan. 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya memberikan tekanan kepada ayat 20 dan ayat 20 dan 21. Ya. Jadi artinya di ayat 18 ini menjelang akhir zaman dan sekarang kita ini sudah di dalam masa akhir zaman. Apa yang kita harus kerjakan? Banyak pengecek-pengecek, banyak penyesat-penyesat. Banyak apalagi? Banyak orang yang akan menjatuhkan iman kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akan menyesatkan pikiran kita. Pengertian kita akan dibelokkan, bukan ke pengertian yang benar. Bukan kepada pengajaran yang murni, tetapi kepada hal-hal yang diselewengkan. Nah, apa yang kita harus lakukan melihat
hal-hal itu terjadi? Ayat 20. Ada beberapa hal yang kita mau perhatikan. Yang pertama, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini pertama. Jadi kalau kita hidup di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, dan kita ini banyak, saat-saat ini banyak timbul pengajaran-pengajaran sesat, hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak benar di dalam gereja. Kalau kita lihat hal-hal yang di luar firman Tuhan terjadi di kalangan orang Kristen dan sebagainya. Yang pertama, firman Tuhan menasihatkan kita tetap harus, yang harus lakukan, bangunlah dirimu sendiri. Bangun diri sendiri. Tidak usah ngurusin orang lain. Tidak usah ngurusin orang lain. Orang lain punya urusan sendiri dengan Tuhan. Bangunlah diri sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, jangan ataupun kalau itu anak-anak kita yang sudah dewasa, mereka punya urusan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya, urusan mereka, ya kita boleh mendoakan mereka sebagai orang tua. Tetapi yang penting diri sendiri ini harus kita jaga. Artinya gini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bicara soal iman, saudara, di masa-masa akhir zaman ini, di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit ini, di masa-masa new normal ini, kita lihat banyak orang yang imannya banyak mulai yang gugur. Karena gereja tidak normal, ya maksudnya di masa pandemi ini gereja, kegiatan-kegiatan gereja nggak seperti biasa, belum bisa normal, dan akhirnya banyak orang Kristen yang imannya mulai kering, ya banyak itu saya dengar imannya mulai lemah, dia cuman merindukan ibadah lagi di gereja, merindukan persekutuan lagi seperti dulu waktu-waktu normal, ya. Kita nggak bisa lagi, sekali lagi saya berkata, kita nggak bisa lagi berandai-andai seperti dulu. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Jangan jadi orang Kristen, enak ya dulu itu gini ya, enak ya dulu persekutuan itu gini. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Bapak Ibu Saudara, walaupun sekarang sudah ada vaksin, dan kita berpikir gini, seneng ya habis gini ada vaksin, sudah tidak ada lagi pandemi, sudah ada lagi COVID-19, tidak ada lagi dan sebagainya. Saya mau berkata, keadaan ke depan ini tidak semakin membaik. Ada vaksin memang, tetapi vaksin tidak menjadi jawaban yang 100%. Bahkan saya dengar bulan April, Mei nanti ini akan terjadi pandemi gelombang ketiga. Waktu bulan Juni 2020, pandemi baru terjadi, saya sudah dengar itu. Nanti akhir tahun 2020 itu akan ada pandemi gelombang kedua. Saya sampaikan kepada jemaat saya, supaya mereka bersiap-siap. Ya. Dan ternyata benar. Akhir tahun 2020 sampai Januari sampai sekarang ini kan, waduh, semakin hebat maksudnya, semakin heboh gitu ya. Dan ini saya dengar lagi, April Mei akan terjadi gelombang ketiga, lebih heboh lagi nanti. Ya, jadi kita nggak bisa berandai-andai. Aduh, enak ya dulu kalau hari ini kita kumpul, hari itu kita kumpul, enak ya imanku tetap dikuatkan. Nah, sekarang nggak bisa. Sekarang kita harus bangun diri sendiri, membangun diri sendiri. Dulu kita masih masih bersandar kepada iman orang lain gitu ya. Kalau ada persekutuan, ada doa syafaat, ada PD, ada ibadah ya. Bersama-sama kita bisa dikuatkan oleh iman orang lain, kita bisa dikuatkan. Sekarang kita merasa gini, kita sekarang sendiri-sendiri, di rumah terus, ya ibadah secara online dan sebagainya. Aku nih mau minta kekuatan sama siapa? Enggak ada lagi seperti itu. Enggak ada lagi seperti itu. Kita dikatakan di sini, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Jadi iman kita tetap harus menjadi dasar, ya, menjadi dasar dalam hidup kita ini. Enggak bisa lagi iman yang nunut-nunut gitu loh. Iman yang dulu enak ya, kalau aku persekutuan aku bisa didoakan, aku bisa
doakan ditumpangi tangan. Sekarang di mana bisa 1 tahun tidak ada yang orang doakan saya, tidak ada yang tumpangi tangan. Jangan berharapkan seperti itu lagi. Firman Tuhan bilang, bangun dirimu sendiri di atas iman yang paling suci. Ya, jadi artinya gini, nggak ada alasan di masa pandemi, di masa new normal ini iman kita luruh, iman kita runtuh, iman kita kering, tidak ada. Kita mesti bangkit, mesti mau membangun diri sendiri. Jangan lupa, ya, membangun diri sendiri di atas iman yang paling suci. Makanya saya sudah balik bilang kan waktu dulu normal. Sering kali saya ingat ngomong di sini dan di gereja saya juga, di mana-mana. Di masa-masa baik-baik, di masa-masa semua oke. Jangan lupa iman ini harus terus ditumbuhkan, dikembangkan. Kehidupan iman kita. Kan kalau kita nih jujur gitu, kalau semua baik-baik, semua oke, enggak ada, yalah ada masalah sedikit-sedikit tapi enggak ada artinya itu. Terus kita nih cenderung santai, cenderung enggak benar-benar taat, ya kan? Saya sudah bolak-balik bilang, saya juga enggak ngerti. Saya selalu ngomong, enggak ada apa-apa ini, ayo bangun dirimu, imanmu terus, rohanimu terus supaya ketika ada masa-masa sulit terjadi, masa-masa sukar, iman kita sudah cukup dewasa untuk menghadapi semua itu. Ini pentingnya, ya. Dan sekarang saya lihat gini gejala-gejala begini, Bapak Ibu Saudara. Di masa new normal, di masa sulit ini, di masa gereja tidak bisa beraktivitas seperti normal dulu. Di masa banyak kekacauan, banyak krisis dan sebagainya. Masih ada juga loh orang Kristen yang tidak benar-benar membangun imannya. Sungguh tidak membangun dirinya dalam iman yang sungguh-sungguh. Ya, saya lihat masih juga tidak taat. Masih juga malas-malas. Masih juga nuruti hawa nafsunya. Loh, ini sudah seperti ini terus mau kapan gitu loh. Ya, mau kapan? Jangan sampai seperti 5 anak darah yang bodoh itu, ketika mempelai laki-laki datang, kita ketinggalan. Ini bukan cuma dongeng loh. Itu bukan dongeng, tapi itu sungguh-sungguh akan terjadi. Makanya kita harus membangun diri sendiri, ya, di atas dasar iman. Itu yang pertama di masa-masa akhir zaman ini, di masa-masa akhir ini di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus, ya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya gini, kita membangun diri sendiri, ini kan tidak gampang. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, kalau imanmu masih nanggung gitu, susah gitu ya. Tapi ya harus lakukan terus di masa-masa seperti ini. Untuk membangun diri sendiri tidak mudah. Banyak terpaan, saya katakan, banyak hempasan-hempasan yang menghempaskan hidup kita. Tapi terus berusaha. Ingat, yang kedua kita harus terus berdoa dalam Roh Kudus. Artinya gini, jangan berdoa di dalam Roh Kudus itu, kan doa itu sebetulnya ada macam-macam ya. Ada orang Kristen, ya doa, tapi begitu doa dia minta-minta, dia nangis-nangis, minta-minta terus sama Tuhan, minta-minta. Berdoa dalam Roh Kudus itu bukan itu. Berdoa dalam Roh Kudus itu, wah, dia dalam urapan Roh Kudus, dia sudah seolah-olah nggak minta apa-apa lagi. Saya ini ya, Bapak Ibu Saudara, sudah beberapa tahun terakhir ini saya sudah mendidik diri saya sendiri. Saya kalau berdoa, sebetulnya permintaan saya itu banyak. Jangan bilang Pak James itu enggak punya masalah. Enggak, semua orang pasti punya masalah. Sebetulnya permintaan saya banyak sama Tuhan. Tapi saya melatih diri saya, mendidik diri saya sendiri untuk saya selalu berdoa. Oh haleluya Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kuasa Roh Kudus menopangku. Wah, kalau saya ngomong bahasa roh itu bukan cuman karena kebiasaan, bukan. Tapi bahasa roh itu kan untuk membangun iman saya. Ya. Kalau kita berbahasa roh itu kan membangun diri sendiri, bukan membangun orang lain. Alkitab Korintus berkata kan. Jadi saya berbahasa roh, jadi kekuatan saya terima lagi. Dan saya tidak pernah meratap-meratap. Saya bersyukur terus, banyak bersyukur. Itu saya lakukan terus.
Sehingga saya merasa gini, di musim seperti ini, di masa seperti ini, di saat-saat seperti ini, iman saya tidak semakin logrok, saudara. Ngerti ya logrok itu bahasa Jawa. Rodok kasar mungkin ya, maaf ya. Tapi supaya saya ngomong ini supaya benar-benar bisa diterima kata-kata bahasa Jawa yang seringkali kita dengar rodok kasar bahasa Surabaya. Iman kita enggak seperti itu, tapi iman kita terus terbangun terus. Ya, membangun diri sendiri ini kan perlu api, perlu semangat gitu kan saudara. Karena saya tadi berkata gini, membangun sesuatu, membangun diri sendiri di musim seperti ini, masa seperti ini tidak gampang. Banyak terpaan, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesulitan dan sebagainya. Sebab itu kita butuh semangat. Kalau tidak ada semangat, sebentar aja loyo kita. Sebentar aja berusaha bangun, berusaha banyak halangan, jatuh lagi. Tapi kalau kita berdoa dalam Roh Kudus, ya, kita berdoa dalam Roh Kudus, itu seperti api yang membakar kita terus. Semangat kita untuk membangun diri sendiri di atas iman yang paling suci itu enggak pudar. Terus kita terus menyala-nyala. Wow, itu luar biasa. Itu tidak bisa dibuat-buat gitu. Itu sungguh merupakan hasil dari keintiman kita dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus. Ya, ingat, jangan lupa berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus bukan minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Boleh minta boleh 1-2 kali aja minta Tapi lebih banyak waktu menit-menitmu itu dalam doa itu yang engkau kontak sama Tuhan. Tinggikan dia, besarkan dia, ucap syukur. Berikan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Itu dia. Terus ayat 21 berkata gini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Ya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Artinya gini, kita sudah berusaha membangun diri sendiri. Ya, dengar, dengan kuasa Roh Kudus, dalam berdoa dalam Roh Kudus, saya bilang itu semangatnya. Dan kalau kita ini merasa bahwa kita ini sudah mulai terbangun hidup kerohanian kita, hidup iman kita sudah mulai kokoh. Firman Tuhan berkata, peliharalah itu. Jangan lengah, jangan mulai kendor lagi. Merasa diri sudah kuat terus mulai tidak terlalu fokus lagi. Turun lagi. Nggak bisa seperti itu di masa-masa seperti ini. Jadi membangun perlu semangat dari Roh Kudus, perlu api dari Roh Kudus. Dan 21 nih, dan kalau saudara sudah terbangun, sudah mulai bangun, peliharalah. Karena gini, ini ibaratnya saya punya anak. Saya punya anak. Anak saya kan saudara tahu bahwa anak saya ini kan bakatnya tuh gemuk-gemuk. Ya, gemuk-gemuk bakatnya. Saudara kalau lihat saya terus lihat anak saya, saudara kok mungkin saudara bilang begini, loh papanya enggak gemuk kok anaknya gemuk-gemuk. Jadi banyak orang ngomong kayak gitu. Ya saya sendiri menjaga baik-baik supaya enggak gemuk. Tapi saya lihat anak saya ini gini, yang pertama khususnya, dia tinggi besar, lebih tinggi dari saya. Ya, dia kepingin kurus, tapi enggak bisa ngerem. Itu kan saudara. Jadi kalau ada orang yang gemuk terus dia bilang, aku ini enggak makan apa-apa loh. Kok enggak makan apa-apa terus gemuknya dari mana? Pak Abu? Enggak mungkin toh. Nah, jadi itu karena enggak bisa ngerem. Tapi kalau dia sudah bajunya metetet semua, bajunya sesak, celananya sesak semua gitu ya. Terus dia diet. Pakai apa diet. Serut turun. Wah, lehernya enggak kelihatan metekel gitu, enggak lihat lagi. Perutnya mulai kelihatan agak rata. Wah, saya senang gitu lihat seperti itu. Tapi kalau tidak dipelihara, saya lihat anak ini, dia tidak memelihara. Mulai sudah kurus, sudah bagus penampilannya, terus mulai lagi medal lagi begini, saudara. Terus jadi mimpes mekar. Jadi 21 ini ini benar-benar penting. Memelihara diri ini penting sekali.
Jadi kalau engkau sudah terbangun, karena engkau membangun di dalam kuasa Roh Kudus yang terus memberi semangat, ada terpaan, hempasan apa, engkau tetap tahan. Dengar. Peliharalah itu, jangan lemes lagi, jangan turun lagi. Untuk membuat gitu lagi itu ya sulit loh, enggak gampang. Lebih baik kita maintenance, lebih baik kita pelihara, pertahankan itu kan, ya. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tujuan kita ini apa? Hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan hari ini menasihatkan kita, ayo bangun dirimu. Di masa-masa seperti ini jangan pernah tidur, bangun. Ayo bangun dirimu. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Itu penyemangat kita, itu api yang tidak pernah bisa, yang terus akan membakar semangat kita. Yang ketiga, jangan lupa, dipertahankan, dipelihara, supaya kehidupan kita menuju kepada hidup yang kekal ini akhirnya sungguh-sungguh terjadi nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini mengingatkan kita. Ayo di masa-masa seperti ini lakukan firman Tuhan 3 hal ini. Bangun dirimu, berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah untuk sebuah kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Nasihat-nasihat firman-Mu kami perhatikan sungguh-sungguh. Nasihat-nasihat firman-Mu kami tidak pernah mau lupakan. Justru di masa-masa seperti ini, kami tidak mau berhenti membangun diri kami untuk satu tujuan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di masa-masa seperti ini kami tidak mau jatuh Tuhan. Kami tidak mau jatuh, kami tidak mau tersandung dengan apapun. Tapi kami tetap mau terus membangun, berdoa, dan memelihara kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa, kesehatan, kekuatan dilimpah-limpahkan untuk semua jemaat Tuhan. Ditambah-tambahkan oleh Tuhan segala yang baik untuk kami tetap menikmati kasih Tuhan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semuanya dalam nama Yesus. Amin.